Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah, mengucap syukur untuk ulang tahun negara kita yang tercinta ke-77 tahun. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mendengarkan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Kita bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang dianugerahkan Allah bagi bangsa kita. Pengorbanan jiwa dan raga para pejuang telah mempersembahkan hidup mereka agar bangsa Indonesia merdeka untuk meraih cita-cita menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. 77 tahun negara tegak berdiri dengan beragam suku bangsa, bahasa dan kepercayaan. Banyak hal yang telah dialami bangsa kita dalam perjalanan waktu yang panjang. Kita mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya bagi bangsa Indonesia. Mari dengan rasa cinta tanah air dan gelora kemerdekaan, kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang telah menganugerahkan hari yang indah bagi kita untuk mensyukuri dan menikmati anugerah Tuhan yang indah dan mulia. Mari kita syukuri kemerdekaan negara kita ini dengan perenungan tema luputkanlah dan lepaskanlah. Mari kita bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Kami puji dengan riang. Dosa
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Merdeka! Merdeka! Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 49 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Mazmur pasal 49 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Kita akan membaca secara berbalasan. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun, menganggap kadang-kadang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku Dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Syukur. Sekali lagi dengan penuh penghayatan bersama-sama kita menyanyikan dari Yakin Ku Teguh. Karunia
Marilah saudaraku sekalian, dengan sesal dan malu kita mengaku salah dan dosa yang kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Di tengah syukur berbangsa, kami mengaku bahwa dalam perjalanan sebagai satu bangsa yang merdeka, kerap muncul ambisi untuk berkuasa dan memperkaya diri. Kami yang disebut pemimpin justru mengambil milik rakyat bagi kepentingan pribadi. Bahkan di beberapa tempat telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk membelokkan keadilan dan meraup keuntungan bagi kelompoknya. Kami mengaku kebebasan berpendapat kadang berjalan tanpa batas. Sering kami menyebarkan kebencian dan permusuhan yang dapat memicu konflik antar sesama anak bangsa. Kami mengaku sebagai gereja, kami tidak peduli dengan sesama dan alam sekitar. Kami suka menutup mata, melihat keadaan sekitar kami, dan tidak mau berbagi berkat bagi yang berkekurangan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kami
Mari bersama kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 82. Kitab Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, sungguh betapa kasih dan anugerah-Mu Engkau sudah berikan bagi bangsa negara kami. Kemerdekaan 77 tahun yang lalu Engkau boleh karuniakan bagi bangsa negara kami dari tangan para penjajah. Sungguh menjadi sebuah sukacita dan anugerah yang terbesar yang Tuhan boleh karyakan bagi bangsa negara kami melalui para pejuang yang telah mengorbankan jiwa raga mereka. Oleh tuntunan dan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kemerdekaan ini bersama-sama boleh kami raih dan boleh kami nikmati. Menjadi bagian dari tanggung jawab kami ya Tuhan sebagai anak-anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan ini, untuk sungguh-sungguh bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, sehingga sungguh ya Tuhan mereka boleh menikmati kemerdekaan yang Engkau sudah karuniakan bagi bangsa negara ini 77 tahun yang lalu. Juga ya Tuhan, menjadi bagian dari tanggung jawab bersama sebagai pemerintah dalam menyatakan keadilan dan kebenaran, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan bersama-sama dengan segenap warga masyarakat boleh menikmati kemerdekaan yang Engkau sudah karuniakan. Sebagai tanda syukur kami ya Tuhan atas kemerdekaan yang Engkau sudah karuniakan bagi bangsa negara kami, bersama-sama dengan jemaat-Mu pada pagi yang indah ini menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Dan saatnya Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami. Ya Roh Kudus, berkati kami, berikan hikmat bagi kami, baik hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman ini maupun jemaat-Mu, baik yang hadir pada saat ini di tempat ini, mereka yang boleh mengikuti ibadah dari rumah, dari berbagai tempat. Biarlah bersama-sama kami Tuhan dapat dimampukan untuk boleh memahami firman-Mu ini. Ini kami ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 82 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Allah dalam sidang ilahi. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Kure semangat puang.
Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka. Ya, luar biasa semangat 45 kita pada pagi hari ini. Ya, apalagi ya tentu yang pakai baju merah, ya tentu dengan semangat yang membara. Ya, sekalipun juga kita tidak pakai baju merah, tetapi hati kita tetap merah menyala. Ya, selalu membakar kobar semangat kita dalam mensyukuri anugerah Tuhan bagi bangsa negara ini. 77 tahun Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan ini. Ya, salah satu lagu yang biasa diplesetkan di lagu Indonesia Raya, ya, Indonesia Raya, merdeka siaraka. Ya, ya, sebenarnya ya itu tidak boleh. Ya, tetapi apa artinya ketika ya ada plesetan seperti itu? Ya, tentu menjadi satu bagian realitas yang ada yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di media sosial banyak yang selalu menyampaikan, mengeluh, memperjuangkan hak-hak mereka sebagai bagian dari bangsa ini, bahwa kayaknya mereka belum merasakan kemerdekaan. Ya, jalan-jalan di daerah-daerah terpencil, beberapa daerah yang ya masih memprihatinkan, ya termasuk jalan Kiseko, ya, jalan Kesimbuang, ya selalu disampaikan di media sosial, di Facebook, soal kesejahteraan bagi semua dan juga soal kemerdekaan. Dan inilah bagian dari renungan kita pada hari ini, bahkan tahun ini, dalam kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, dalam satu tuntunan tema, luputkanlah dan lepaskanlah. Ramparan ni sia lendokan nih. Di ayat yang keempat bacaan kita tadi, luputkanlah orang-orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang kita pahami dari tema ini, dari kata ini, luputkanlah dan lepaskanlah. Ya, tadi pastornya di Kuramparan diselendokan nih. Berarti bahwa ada sesuatu yang terikat, ada sesuatu yang mungkin terkurung, ada sesuatu yang berada dalam suatu situasi yang sulit. Kemudian bagaimana untuk bisa dibebaskan, bagaimana untuk bisa lepas. Jadi dalam kamus bahasa Indonesia kata luput dan lepas itu ya kata sinonim atau ya sama pengertiannya, yang mengandung makna tentang bagaimana memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk bagaimana membela hak-hak orang-orang yang lemah. Ya, karena itu realitas yang banyak terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan umat, bahwa sekalipun kita telah dibebaskan dari kungkungan dosa, kita telah dibebaskan dari kemerdekaan, tetapi ada saja hal-hal yang sesungguhnya belum merasakan seperti apa dan bagaimana kebebasan itu, seperti apa dan bagaimana kemerdekaan itu.
Ya, terutama kalau kita mencoba untuk belajar dari perikop ini, merujuk kepada para pengambil keputusan, para pengambil kebijakan dalam proses pengadilan. Ya, soal kita mungkin mengikuti perkembangan yang ada di media sosial, dari televisi. Banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak diberikan keadilan. Mereka tidak menikmati seperti apa keadilan yang sesungguhnya, yang seharusnya membela hak-hak mereka. Sehingga yang terjadi adalah ketidakadilan. Ya, namun tidaklah berlebihan jikalau para hakim tersebut kemudian juga dihubungkan dengan para pemegang kekuasaan dan para pengambil kebijakan dalam sebuah sistem yang dikelola dalam sebuah negara, ya terutama yang memberi dampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Misalnya bagi yang punya peran anggota eksekutif, legislatif dan juga yudikatif yang ya tentu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya diharapkan bahwa mereka lah yang bagaimana untuk bisa sungguh-sungguh menyatakan sebuah kebenaran dan keadilan. Mereka lah para pengambil kebijakan yang harusnya melihat secara bersama-sama, secara merata, bagaimana soal hak dan kewajiban seluruh masyarakat yang ada. Bagaimana bukan hanya melihat daerah-daerah tertentu, tetapi juga bagaimana mereka bisa melihat sampai seluruh pelosok negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga pada momentum perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini, tema ini sangat penting bersama-sama. Bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini mungkin merasa bahwa mereka belum menikmati seperti apa kemerdekaan itu. Memperjuangkan nilai-nilai keadilan bukan hanya yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tetapi terutama juga menjadi pesan dari firman Tuhan untuk juga bagaimana menyatakan kebenaran dan keadilan bagi semua orang. Firman Tuhan selalu menyoroti agar bagaimana negara melalui para penyelenggara negara ini sungguh-sungguh menyatakan seperti apa dan bagaimana keadilan itu tanpa memandang bulu. Ya, sehingga kadang ada istilah-istilah yang muncul itu, ya para pengambil kebijakan mereka memilih kasih, mereka cenderung memperlakukan aturan-aturan itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ya. Banyak kasus-kasus yang terjadi. Orang yang hanya mungkin mengambil apa yang pernah viral dulu, coklat ya. Ya ada ibu tua itu yang mengambil coklat, ya karena dia butuh dan memang tidak punya apa-apa dia mengambil coklat, tetapi kemudian ya dia harus dihukum. Sementara orang-orang yang korupsi ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan, ya mungkin prosesnya begitu lama, mungkin diberikan hukuman tetapi tidak sebanding dengan perbuatan mereka. Dan inilah yang menjadi selalu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ekonomi pun kadang banyak yang menjerit. Orang-orang lemah secara khusus bagi orang-orang yang miskin dan berbagai keterbatasan mereka
merasa bahwa kurang mendapat perhatian. Hak yang sesungguhnya mereka harus terima, tetapi kemudian juga masih dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masih dirampas oleh mungkin mereka-mereka yang justru menjadi pelaku-pelaku kebijakan penyelenggara negara ini. Ya, bantuan-bantuan yang ada kadang biasanya ya mulai dari atas sudah mulai terkikis ke bawah sampai di masyarakat itu mungkin tidak sampai setengahnya. Ya, karena mulai dari atas ada potongan, ada bagian-bagian dari orang-orang tertentu sehingga yang sampai itu ya tidak seberapa. Dan masih banyak hal yang lain Bapak Ibu dan Saudara yang terjadi. Sehingga firman Tuhan yang datang melalui pemazmur dalam bacaan kita pada pagi hari ini mempertanyakan tentang soal keadilan kepada orang-orang yang lemah, kepada anak-anak yang yatim. Bagaimana untuk membela hak orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang kekurangan. Dan bahkan kemudian menjadi sebuah pertanyaan, berapa lama lagi kamu akan menghakimi dengan lalim, memihak kepada orang-orang fasik? Justru bukan sasarannya memihak kepada orang lemah, tetapi justru kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, orang-orang yang selalu melakukan tindak korupsi dan berbagai penyelewengan yang lain. Dalam situasi yang terjadi seperti ini, pemazmur mau mempertegas bahwa sesungguhnya ketika tidak terjadi lagi keadilan dan kebenaran, Allah sendiri yang kemudian akan datang untuk bagaimana menyatakan penghakiman. Sekali lagi bahwa Allah sendirilah yang akan tampil, yang akan berdiri untuk bagaimana menjadi hakim yang adil, untuk sungguh-sungguh bagaimana menyatakan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berbagai upaya masyarakat kecil, orang-orang lemah, mereka selalu berjuang untuk mempertahankan dan bagaimana mengharapkan untuk mereka menerima hak-hak mereka. Padahal ya selalu mereka diminta untuk juga bagaimana menyatakan kewajiban sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Ya, yana soal pajak dan lain sebagainya, ya tambah-tambah tuh aparen tanah kaya bayar apa ya ami, ya dan lain sebagainya. Tetapi kadang hak-hak mereka kurang mendapatkan perhatian. Bahkan soal ketidakadilan yang selalu terjadi, sehingga Allah sendirilah yang akan tampil untuk menjadi hakim, menghakimi setiap orang yang justru mereka yang tidak memperlakukan keadilan di tengah-tengah bangsa negara ini. Sehingga dalam konteks perayaan hari ulang tahun kemerdekaan saat ini, jikalau firman Tuhan mau menyoroti tentang berbagai praktek-praktek kelaliman, dalam pengertian bahwa keadilan sudah tidak terjadi lagi, maka untuk mewujudkan prinsip keadilan tersebut diharapkan juga bagi semua pihak untuk bagaimana sungguh-sungguh menyatakan perjuangan mereka, turut berjuang bersama-sama untuk bagaimana melihat keadaan situasi yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena tidak mungkin mengharapkan bagaimana datangnya keadilan dari para pemangku kekuasaan apabila dalam lingkup terkecil dalam masyarakat, misalnya juga dalam kehidupan keluarga, justru bisa terjadi praktek-praktek kelaliman, ketidakadilan dalam keluarga. Artinya bahwa semuanya dimulai dari lingkup terkecil, dari kehidupan keluarga, bisa juga dari diri pribadi sendiri untuk bagaimana menyatakan sebuah keadilan
menjadi orang yang adil dan menjadi orang yang benar. Karena sulit tentunya bagi seseorang untuk dia mau berjuang, mau berkuar-kuar untuk menyatakan keadilan kalau dia sendiri tidak menyatakan keadilan kebenaran. Ya. Banyak orang yang biasa berkuar-kuar, berteriak-teriak untuk menyatakan keadilan, tetapi tanpa sadar bahwa justru ya dia sendiri yang tidak menyatakan seperti apa keadilan dan juga kebenaran dalam kehidupannya. Sehingga menjadi tanggung jawab yang sungguh bersama-sama seperti sorotan firman Tuhan untuk bagaimana kita nyatakan seperti apa dan bagaimana keadilan dan kebenaran sungguh-sungguh mau ditegakkan di tengah bangsa negara ini. Apalagi dalam hari ulang tahun yang ke-77 tahun ini. Kita semua diajak sebagai masyarakat, sebagai bangsa, terus bagaimana menyuarakan kebenaran, bagaimana menyuarakan keadilan, melihat dan merasakan seperti apa situasi yang dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai pelosok-pelosok daerah. Sungguh menyedihkan, memprihatinkan keadaan mereka. Manelalan nanang ya luar biasa, mereka harus berjuang untuk bisa sampai. Sehingga memang betul bahwa menjadi pertanyaan tentunya bagi pemerintah, apakah mereka sungguh-sungguh telah memperlihatkan dan menyatakan keadilan dan kebenaran, memperjuangkan masyarakat yang lemah. Tentu berbanding terbalik dengan situasi yang dialami oleh ya masyarakat yang ada di kota. Bagaimana mereka menikmati berbagai fasilitas yang begitu lengkap yang ada, sementara masyarakat yang ada di desa sungguh-sungguh memprihatinkan kehidupan mereka. Inilah yang tentu menjadi perenungan kita bersama-sama, sehingga seruan dalam tema kita luputkanlah dan lepaskanlah. Meluputkan dan melepaskan mereka dari situasi yang tentu sulit karena berbagai keterbatasan soal ekonomi, soal berbagai hak-hak mereka yang mereka tidak dapatkan. Dan kita terus berdoa bersama-sama, biarlah dalam doa dan pengharapan kita sambil bersama kita berjuang untuk sungguh-sungguh tetap dinyatakan bagaimana kebenaran dan keadilan di tengah bangsa dan negara ini. Roh Kudus akan terus menuntun dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari satu sisi bersama-sama kita mensyukuri kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan bagi bangsa ini. Melalui para pejuang telah mengorbankan diri mereka, mempersembahkan hidup mereka demi untuk kemerdekaan bangsa negara ini. Namun di sisi yang lain, banyak hal yang terjadi dan dialami oleh bangsa negara ini. Banyak yang merasa bahwa mereka belum mendapatkan seperti apa keadilan yang sesungguhnya, seperti apa kemerdekaan yang sesungguhnya. Situasi yang sungguh sulit bagi mereka di tengah-tengah sukacita kemerdekaan bangsa ini. Kita percaya bahwa Allah sendirilah yang akan menyatakan kebenaran dan keadilan. Menjadi Allah yang akan menghakimi bagi mereka para pelaku-pelaku yang justru melakukan berbagai praktik-praktik yang tidak adil. Mari bersama kita satukan hati kita. Kita mengucapkan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita meresponnya dengan pujian nama Yesus termulia. Kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sabdanya mengantar kita pada pagi hari ini melalui Mazmur 15 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat
karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, ditinggal hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang merah, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, mensyukuri anugerah-Mu bagi bangsa negara ini, pembebasan dari tangan penjajah 77 tahun yang lalu, waktu yang tentu cukup merasakan betapa kasih Tuhan yang boleh menuntun bangsa ini. Sekalipun ya Tuhan, dalam menikmati kemerdekaan ini, masih banyak saudara-saudara kami di berbagai tempat yang berada di pelosok negeri ini. Mereka belum sungguh merasakan dan menikmati seperti apa kemerdekaan dan kebebasan negara ini. Oleh karena situasi yang sulit, oleh karena soal ekonomi, dan bahkan ya Tuhan, belum menikmati sepenuhnya hak-hak mereka. Bahkan juga ya Tuhan, kadang terjadi ketidakadilan dari para penyelenggara bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau Allah sebagai hakim yang adil untuk sungguh-sungguh menyatakan kebenaran dan juga senantiasa membela hak-hak masyarakat yang belum menikmati seperti apa kemerdekaan itu. Dan biarlah kiranya Tuhan, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus mulai Engkau nyatakan bagi para pemimpin bangsa ini, sungguh-sungguh menyatakan bagian dari tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan untuk membangun bangsa negara ini ke semua pelosok negeri ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa bagi Bapak Presiden bersama dengan para menteri, berdoa untuk para anggota legislatif dari pusat sampai ke daerah, berdoa untuk para pihak keamanan, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan semua yang Tuhan boleh pakai dalam membangun bangsa negara ini, menyatakan keamanan, mensejahterakan segenap masyarakat. Tuhan selalu memberkati mereka dalam tanggung jawab mereka, tanggung jawab yang tentu tidak mudah bagi mereka, sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam mengisi kemerdekaan ini. Bahkan kami semua ya Tuhan, untuk bersama-sama bergandengan tangan di dalam membangun bangsa negara ini. Berkati kami semua Tuhan, berikan kekuatan hikmat bagi kami semua. Biarlah Tuhan bersama-sama boleh memberi peran sekecil apa yang bisa kami berikan
apa yang bisa kami buat untuk bangsa dan negara ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua masyarakat di berbagai tempat, dari kota sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Biarlah Tuhan boleh menikmati berkat Tuhan sekalipun dalam berbagai keterbatasan yang mereka alami saat ini. Namun kami percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka dengan cara Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin saat ini tidak sempat bersama dengan kami dalam berbagai kesibukan. Secara khusus Tuhan dalam persiapan upacara-upacara di berbagai tempat. Berkati semua ya Tuhan yang terlibat dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, melalui syafaat kami pada pagi hari ini, menyatakan syukur kami bersama dengan beberapa jemaat Tuhan dalam rangka mensyukuri kemerdekaan ini. Juga mereka boleh menikmati pertambahan usia yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka. Sungguh luar biasa sukacita tentu yang mereka boleh nikmati seiring dengan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kami bersyukur bersama dengan orang tua kami, saudara kami, Bapak Penatua Agusti, juga Ibu Veronica, dan beberapa anggota jemaat yang juga boleh menikmati pertambahan usia hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Engkau boleh nyatakan bagi mereka, sukacita melalui pertambahan usia ini. Di tengah sukacita bangsa negara kami dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 tahun. Juga Tuhan, sekalipun dalam sukacita yang kami alami, kami datang menopang dalam doa beberapa anggota jemaat yang berduka cita, keluarga Bapak Fatra yang rencana hari ini akan laksanakan penghiburan dalam memulai upacara pemakaman orang yang kami kasihi, Mama Fatra. Berkati semua keluarga dan semua yang akan mengambil bagian, majelis gereja, baik di Jemaat Malango, Jemaat Rontepau, Jemaat Penanian, bahkan pemerintah dan semua tokoh adat dan semua yang terlibat dalam prosesi ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan juga kami datang mendoakan saudara kami Riyad yang tadi pagi berduka karena ditinggalkan ibu yang mereka kasih dan juga telah mengasihi mereka. Tuhan kuatkan segenap keluarga, hiburkan mereka Tuhan, biarlah tetap kuat dalam menghadapi duka cita ini. Bahkan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, namun kami percaya bahwa Tuhan mengenal setiap apapun yang sedang kami alami saat ini dan berbagai pergumulan persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan keluarga, dalam jemaat kami. Biarlah Engkau yang menuntun kami bersama-sama Tuhan, memampukan kami untuk boleh keluar dan menyelesaikan semuanya. Berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja, gedung pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati panitia dan kami semua Tuhan untuk bersama-sama memikirkan dan melibatkan diri dalam pembangunan gedung pelayanan ini. Biarlah harapan kami Tuhan bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik karena campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam ibadah syukur kami pada pagi yang indah ini bersama-sama dengan jemaat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur melalui persembahan. Engkau memberkati apa yang boleh kami persembahkan, dan biarlah semuanya Tuhan boleh dipakai, dipergunakan dengan baik untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Juga yang ada pada diri kami, Engkau terus memberkatinya Tuhan, agar kami untuk selalu boleh mempergunakan dengan baik setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan kembali Tuhan, tuntun sertai kami, tibakan dengan selamat. Bahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini Engkau memberkatinya, semuanya boleh kami jalani dengan baik, dengan sukacita karena perkenan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, ini ungkapan syukur kami kepadamu, ini doa kami ya Tuhan, ampuni kami, terima dengarkan kami yang datang bersyukur dan berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal 13 ayat 3 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat,
Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Karena itu arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur untuk hari kemerdekaan negara kita yang ke-77 tahun, kita menyanyikan Kunaikan Lagu Yang Merdu. Demikian ibadah syukur kita di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Semoga negara kita semakin maju
dan semakin baik. Tuhan memberkati kita semua.